Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Ibadah kurban itu merupakan ibadah yang sangat mulia, ibadah yang berpahala besar, ibadah yang menghasilkan keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Namun perlu diketahui tentang hewan kurban apa saja yang memang memenuhi syarat untuk bisa digunakan sebagai hewan kurban. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan aturan berkaitan tentang hewan yang bisa dikurbankan. Maka yang pertama yang harus kita ketahui bahwasanya ada batasan usia. Ada batasan usia yang di situ menjadikan syarat sah atau tidaknya hewan kurban tersebut itu bisa menjadi hewan kurban. Maka yang pertama untuk sapi itu berusia 2 tahun. Sehingga 2 tahun ini merupakan syarat bahwasanya hewan itu bisa digunakan sebagai kurban. Dan 2 tahun di sini untuk sapi yang dimaksud adalah 2 tahun dalam hitungan kalender Hijriyah, bukan Masehi. Ya, artinya jika memang 2 tahunnya itu ternyata diketahui dalam hitungan kalender Masehi berarti sudah lebih dari cukup. Ya, karena hitungan kalender Hijriyah lebih pendek dibandingkan hitungan dalam kalender bulan atau tahun Masehi. Nah, dan kemudian adapun untuk hewan yang lainnya seperti halnya kambing, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi menjadi 2 bagian. Ya, di mana untuk kambing ada batasan atau Rasulullah menyebutkan aturan berusia minimal 1 tahun. Adapun untuk domba yang sebetulnya menyerupai kambing itu berusia 6 bulan, ya, berbeda batasan usianya. Padahal kambing dan domba itu mirip, namun itulah petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita mematuhinya. Adapun untuk unta, ya, unta di negara kita tidak ada. Untuk unta, tapi perlu kita ketahui ada batasan-batasan yang harus kita perhatikan untuk unta. Apabila kelak ada yang ingin berkurban dengan unta, masya Allah, ya, maka batasan usianya ya itu berbeda lagi, yaitu 5 tahun, ya, sehingga perlu diperhatikan. Nah, barakallahu fikum. Selain daripada itu, saudaraku ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an, ada syarat-syarat lain dibandingkan atau yang melengkapi syarat-syarat dari batasan usia, yaitu hewan tersebut tidak cacat. Dan tidak cacatnya ini ada 4 poin berdasarkan yang dikemukakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, hewan tersebut tidak buta sebelah atau mungkin dua-duanya buta. Ya, 1 buta matanya itu pun tidak sah, apalagi dua-duanya buta. Maka pastikan, saudaraku, ketika memilih hewan kurban, pastikan yang sehat dari sisi pandangan matanya. Dan kemudian yang kedua yang bisa mempengaruhi ya syarat sahnya, yaitu hewan itu tidak pincang. Ya, hewan itu tidak pincang, entah itu 1 kakinya maupun 2 kaki atau berapa. Ya, artinya hewannya betul-betul sempurna dari kakinya, tidak ada yang pincang satupun. Dan kemudian yang ketiga, hewan kurban tersebut itu tidak berada pada kondisi sakit, yang sakitnya itu kelihatan, sakitnya itu nampak jelas, sakitnya itu betul-betul terlihat bahwasanya binatang hewan atau hewan kurban itu sedang sakit. Pastikan kondisinya sehat. Dan yang keempat yang bisa membatalkan ya kurban seseorang, yaitu ketika hewan tersebut terlalu kurus. Ya, terlalu kurus, mungkin karena sakit atau karena yang lainnya. Fisiknya nampak jelas sekali sangat kurus, maka itu tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai hewan kurban.
Dan kemudian ya saudaraku ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an, ada hal-hal lain yang juga menyertai syarat ya dikemukakannya syarat tentang masalah korban. Yang berikutnya ya, ini perkara-perkara yang sebetulnya melengkapi, bukan perkara yang urgent. Namun itu bisa mempengaruhi kesempurnaan pahala kita ketika berkorban. Yaitu pastikan sempurna. Sempurnanya maksudnya tanduknya tidak patah, ya, tidak ada celah sedikit pun dalam hewan kurban, ya, sehingga di sini perlu kita betul-betul memilih hewan kurban dengan baik. Nah, sehingga ya ada sedikit kebiasaan di negara kita dengan yang pada umumnya, di mana orang yang berkurban pada umumnya itu memilih hewan kurban sendiri, menyembelihnya sendiri, atau mungkin mewakilkan dan kemudian mengelolanya sendiri. Berbeda dengan kita yang mungkin menyerahkan kepada panitia, ya. Maka hal tersebut perlu kita pastikan, komunikasikan dengan baik dengan panitia, bahwasanya memilih hewan kurban itu yang kondisinya sempurna, itu yang bisa menyempurnakan pahala kita insya Allah. Jangan sampai amal solih yang begitu besar nilainya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala terkontaminasi dengan kekurangan-kekurangan yang ada pada hewan kurban tersebut, apalagi sampai menyebabkan kurban kita itu ternyata tidak sah, ya, maka hal itu sangat disayangkan sekali. Dan kemudian ma'asyiral muslimin, saudaraku a'azani Allah wa iyyakum jami'an, hewan kurban yang hendak dikurbankan, yang hendak kita gunakan untuk ya beribadah kurban, pastikan juga ya adalah hewan kurban yang memiliki kesehatan yang baik. Karena ada kalanya hewan kurban itu ternyata memiliki penyakit-penyakit tertentu, meskipun bukan penyakit yang parah, ya, penyakit yang pernah terjadi, seperti halnya dari hidung sapi itu mengeluarkan lendir yang tidak berhenti dan keluar terus-terusan keluar, maka itu perlu dihindari penggunaannya, perlu dihindari ya hewan-hewan yang kondisinya seperti itu, masya Allah, ya. Dan saudaraku ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, dan juga ya untuk hewan kurban, ya, untuk hewan kurban pastikan kita komunikasikan dengan baik, ya, komunikasikan dengan baik dengan mereka yang menjualnya, yang merawatnya, dan juga yang menjaganya dengan baik. Nah, dan pada akhirnya ketika prosesi penyembelihan, ya, seorang muslim hendaknya dia mengeksekusi sendiri hewan kurban yang akan dikorbankan. Namun jika memiliki keterbatasan, dia bisa mewakilkan kepada saudaranya yang lain. Dan pastikan untuk juru sembelih dari hewan kurban yang akan kita kurbankan, pastikan dia seorang muslim, pastikan juga dia orang yang solih, dan pastikan juga dia orang yang mengerjakan sholat, dan juga orang-orang yang betul menjaga ketaatan. Karena jangan sampai kurban kita itu ternyata rusak nilainya karena disembelih oleh orang-orang yang ternyata tidak mengerjakan sholat, orang-orang yang ternyata ya bukan seorang muslim atau yang semisalnya, waliyadzubillah. Nah, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, menjadi tambahan pengetahuan untuk kita, sehingga kita bisa lebih bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.